warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, serta selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu kembali dengan Ibu Fia di pembelajaran bahasa Indonesia. Tetap semangat belajar ya, karena belajar bahasa Indonesia itu menyenangkan. Untuk materi pembelajaran kita hari ini masih sama bahasannya. Pokok materinya yaitu mengenai cerita pendek seperti minggu lalu. Nah, pada hari ini Ibu akan membahas struktur dan aspek kebahasaan dalam cerita pendek serta bagaimana cara menyusun sebuah cerita pendek. Siapkan alat tulis kalian agar dapat mencatat hal-hal penting yang akan Ibu sampaikan dari materi pembelajaran kita hari ini, serta jangan di skip juga videonya ya, karena nanti akan ada latihan untuk kalian. Disimak baik-baik videonya ya. Selamat belajar. Tujuan dari pembelajaran materi hari ini yaitu 1. Peserta didik mampu menelaah struktur kebahasaan cerpen dan ciri-ciri kebahasaan teks narasi, kata atau kalimat deskriptif, kata ekspresif, serta majaz. Yang kedua, peserta didik mampu menyusun cerita pendek berdasarkan kerangka dengan memperhatikan struktur dan teks kebahasaan. Baiklah, materi pertama yang akan Ibu sampaikan yaitu mengidentifikasi struktur cerpen. Supaya lebih memahami isi sebuah cerpen, maka kita perlu mengetahui struktur isi yang bisa dilibatkan dalam sebuah cerpen. Dalam cerpen terdapat 6 struktur. Struktur yang pertama yaitu abstrak. Abstrak inti dari cerita yang akan dikembangkan menjadi beberapa rangkaian kejadian. Keberadaan abstrak bersifat opsional. Mungkin ada dan mungkin juga tidak bisa muncul. Kemudian yang kedua, orientasi. Orientasi merupakan bagian yang menjelaskan tentang suasana, tempat, dan waktu yang ada dalam cerita. Baik itu berkenaan dengan penokohan ataupun bibit-bibit masalah yang dialaminya. Yang ketiga yaitu komplikasi. Komplikasi merupakan rangkaian kejadian-kejadian yang berhubungan dan berisi sebab akibat kejadian sebuah cerita atau puncak dari masalah yang dialami tokoh utama. Kemudian yang keempat, evaluasi. Evaluasi berisi struktur dari konflik-konflik yang terjadi dalam cerita, mengarah pada titik klimaks atau puncak permasalahan. Pada bagian ini, konflik cerita mengendur, tetapi pembaca tetap menunggu implikasi ataupun konflik selanjutnya sebagai akhir dari ceritanya. Yang kelima yaitu resolusi. Resolusi merupakan penyelesaian dan pemberian solusi mengenai permasalahan yang dialami oleh tokoh. Pada bagian ini ketegangan sudah lebih mereda. Jadi dapat dikatakan juga pada bagian ini hanya terdapat masalah-masalah kecil yang tersisa yang perlu mendapat penyelesaian. Yang keenam yaitu koda. Koda berisi nilai pelajaran yang dapat diambil dari sebuah cerita. Perhatikan contoh cerpen berikut ini ya. Cerpen yang berjudul Tikus dan Manusia. Kita analisis bersama. Cerita ini mengisahkan seorang petani yang disibukkan oleh permusuhannya dengan tikus-tikus. Energi dan otaknya dihabiskan untuk menghabisi binatang menjijikan itu. Hingga pada suatu hari ia harus dihadapkan pada apa yang disebutnya sebagai perang Bratayuda. Paragraf pertama ini merupakan bagian dari abstrak. Keberadaan abstrak seperti itu dalam cerpen bersifat opsional. Mungkin ada dan mungkin bisa tidak muncul. Lebih-lebih, kisah dalam cerpen cenderung langsung pada peristiwa-peristiwa penting, tidak bertele-tele, langsung terpusat pada konflik utamanya. Selanjutnya, entah bagaimana caranya tikus itu memasuki rumah kami, tetap sebuah misteri.
Tikus berpikir secara tikus, dan manusia berpikir secara manusia. Hanya manusia tikus yang mampu membongkar misteri ini. Semua lubang di seluruh rumah kami tutup rapat sepanjang yang kami temukan. Namun, tikus itu tetap masuk rumah. Rumah kami dikelilingi kebun kosong yang luas milik tetangga. Kami menduga tikus adalah tikus kebun. Tubuhnya cukup besar dan bulunya hitam legam. Bagian ini merupakan orientasi. Cuplikan tersebut mengenalkan masalah yang dialami tokoh, yaitu dengan banyaknya tikus di dalam rumah mereka. Selanjutnya, "Mah, cepat ambil pukul besinya." Istri saya mengambil pukul besi di dapur dan diberikannya kepada saya. Ketika mau saya hantam kepalanya, istri saya melarang sambil berteriak, "Tunggu dulu, pukul besinya dibungkus koran dulu." Kepala tikus juga dibungkus koran, darahnya bisa enggak kemana-mana. Begitu jengkelnya saya kepada istri saya yang tidak pernah belajar bahwa tikus yang meronta-ronta itu bisa lepas lagi. "Cepat sana, cari koran," bentakku jengkel. "Kenapa sih marah-marah saja?" sahut istri saya dongkol juga. Saya diam saja, tetapi cukup tegang mengawasi tikus yang meronta-ronta. Semakin hebat itu kalau dulu berpengalaman lepas. Tentu dia bisa lepas juga sekarang. Akhirnya tikus hitam itu saya hantam 3 kali pada kepalanya. Bangkainya dibuang bibi di tempat sampah. Cuplikan tersebut merupakan komplikasi, karena pada bagian itulah sang tokoh utama menyelesaikan permasalahannya, yaitu dengan melakukan gerakan tangkap tikus bersama-sama istrinya. Pada bagian itu pula timbul ketegangan puncak antar tokoh itu sendiri, termasuk implikasinya pada pembaca yang turut terlibat emosi dan kepenasarannya. Kemudian kepenasarannya itu terjawab, yaitu dengan terkalahkannya tikus-tikus pembawa masalah mereka itu. Selanjutnya, beberapa hari setelah itu, istri saya mulai kendur ketegangannya. Kalau saya lupa menutup kopi Nescafe, biasanya dia marah-marah kalau bekas kopi susu itu dijilati tikus. Tetapi sekarang tidak mendengar lagi sewotnya. Begitulah kedamaian rumah kami mulai nampak. Sampai pada suatu pagi, istri saya mendengar sayup-sayup cicit-cicit bunyi bayi tikus. Inilah gejala perang Bratayuda akan dimulai lagi di rumah kami. Pada paragraf ini merupakan bagian dari evaluasi. Penggalan cerita tersebut merupakan akibat atau implikasi dari peristiwa puncak. Sang istri tokoh utama tidak tegang lagi dengan ulah-ulah tikus itu. Kedamaian di rumahnya pun mulai mereka rasakan, walaupun itu bukan yang terakhir, karena masih ada masalah yang lain yang tersisa, yaitu yang disebut dengan perang Bratayuda. Pencarian habis-habisan terhadap sisa-sisa dan sarang-sarang tikus. Selanjutnya, istri saya bergidik menyaksikan bayi-bayi tikus merah itu. "Bunuh dan buang ke tempat sampah, Mang," kata istri saya. "Ah, jangan Bu, mau saya bawa pulang." "Mau memelihara tikus?" tanya istri saya heran. "Ah, ya tidak Bu, bayi-bayi tikus ini dapat dijadikan obat kuat," jawab Mang Maman sambil meringis. "Obat kuat? Bagaimana memakannya?" "Ya ditelan begitu saja, bisa juga dicelupkan ke kecap lebih dulu." Setelah memberi upah Rp10.000, istri saya masih terbengong-bengong menyaksikan Mang Maman memasukkan keempat bayi tikus itu ke dalam kedua kantung celananya, sedangkan yang seekor dijinjing dengan jari dan dilemparkannya ke gerobak sampahnya. Bagian ini disebut dengan resolusi. Cuplikan tersebut menceritakan penyelesaian masalah. Sebagai akhir dari konflik utama, tidak ada lagi ketegangan di dalamnya. Sebagai akhir dari konflik utama, tidak ada lagi ketegangan di dalamnya. Semua masalah pun dianggap tuntas.
dengan dimasukkannya anak-anak tikus ke dalam kantung celana Mang Maman, dan sebagiannya lagi dibuang ke gerobak sampah dengan entengnya. Yang terakhir yaitu tikus-tikus tak terpisahkan dari hidup manusia. Tikus selalu mengikuti manusia dan memakan makanan manusia juga. Meskipun bagi sementara orang, terutama perempuan, tikus-tikus amat menjijikan. Mereka sulit dimusnahkan. Perang melawan tikus ini tidak akan pernah berakhir. Saya masih menunggu. Pada suatu hari, istri saya akan terdengar teriakannya lagi oleh penampakan tikus-tikus yang baru. Dalam cuplikan tersebut, penulis mengomentari bahwa perang manusia melawan tikus tidak akan pernah berakhir. Tikus-tikus akan menguntit manusia selama makanannya itu tetap ada, tidak terkecuali pada istrinya yang pada saat-saat tertentu akan merasa terancam lagi oleh penampakan tikus-tikus baru lainnya. Paragraf terakhir ini juga merupakan bagian dari koda. Materi yang selanjutnya yaitu aspek kebahasaan dalam cerpen. Aspek kebahasaan teks cerita pendek antara lain yaitu sebagai berikut. 1. Memuat kata sifat. Memuat kata sifat yang mendeskripsikan pelaku seperti penampakan fisik, juga kepribadian tokoh yang diceritakan dalam cerpen. Misalnya sosoknya tinggi, perawakannya gagah, kemudian rambutnya beruban. Yang kedua, memuat kata keterangan. Memuat kata keterangan untuk mendeskripsikan latar waktu, tempat, dan suasana. Contohnya di pagi hari yang cerah, kemudian di kebun bambu yang rimbun dengan dedaunan. Yang ketiga, menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung untuk menulis percakapan di dalam cerpen. Contohnya, ya tidak Bu, bayi-bayi tikus ini dapat dijadikan obat kuat, jawab Mang Maman sambil meringis. Kalimat tersebut merupakan kalimat tidak langsung. Yang keempat, menggunakan kata konotasi. Misalnya, pucuk langit, bajing lungcat, bersilat lidah. Bersilat lidah di sini memiliki makna yang sebenarnya yaitu pandai berbicara. Selanjutnya yang kelima, bahasa yang digunakan tidak baku dan tidak formal. Contohnya, Rian membantu Adit kemudian mengantarkannya pulang. Kalimat tersebut baku. Kemudian Rian membantu Adit kemudian diantarkannya pulang. Ada perbedaan antara mengantarkan dan diantarkan. Yang keenam, menggunakan majas. Majas yang digunakan dalam cerpen antara lain yaitu majas perbandingan, pertentangan, pertautan, maupun perulangan. Majas adalah bahasa kiasan atau bahasa yang indah yang ditunjukkan untuk meningkatkan efek tertentu. Majas sering juga disebut gaya bahasa. Majas perbandingan meliputi majas personifikasi, metafora, perumpamaan, dan alegori. Selanjutnya, majas perbandingan meliputi hiperbola, litotes, ironi, dan oksimoron. Selanjutnya, majas pertentangan meliputi litotes, sinekdoke, alusi, serta elipsis. Yang terakhir, majas perulangan meliputi aliterasi, kemudian antanaklasis, selanjutnya repetisi, paralelisme, dan yang terakhir kiasmus. Secara garis besar,
Langkah-langkah menulis cerpen berdasarkan pengalaman nyata adalah sebagai berikut. Yang pertama, siapkan peristiwa menarik yang akan dijadikan cerpen. Kemudian, susunlah urutan peristiwa dalam bentuk kerangka alur. Kembangkan kerangka alur menjadi cerita. Uraikan dengan rinci setiap kerangka alur secara berurutan. Kemudian tentukan judul cerita. Kalian harus berlatih menulis agar dapat menuangkan segala ide, gagasan, dan pikiran yang ada dalam diri kalian. Selain menulis cerpen berdasarkan pengalaman, kalian dapat menuangkan gagasan, ide, atau pikiran dalam bentuk cerpen. Itulah materi mengenai struktur dan aspek kebahasaan dalam cerita pendek. Bagaimana, sudah paham? Jika masih ada yang kurang paham, silahkan tanyakan di kolom komentar atau tanyakan langsung kepada ibu agar dapat memahami sejauh mana pemahaman kalian mengenai materi ini. Silahkan dikerjakan latihannya ya. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.